Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya, Gembala Benyamin Obadia, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiah juga adalah cara peniupan shofar, trompet tanduk, domba jantan seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian, Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817 000 8881. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shavuot, artinya pekan-pekan, dalam hal ini artinya 7 pekan, atau juga diterjemahkan dengan kata Pentakosta. Ejaan Ibraninya Shin, Bet, Vav, Ayin, Vav, Tav. Ada 6 huruf. Shin dari menyatakan bunyi Sya, jadi Bet dan Vav, Vu, dan Ayin, Vav, Tav, Ot. Jadi Shavuot. Dalam sistem 7 hari raya tahunan Alkitabiah, Shavuot atau Pentakosta merupakan hari raya keempat sesudah Pesak, roti tidak beragi, dan buah sulung. Mari kita mulai dengan membaca Imamat pasal 23 ayat 15-17. Imamat 23 adalah satu pasal tentang hari raya. Seluruh pasal ini berbicara tentang hari raya, baik mingguan yaitu Syabat maupun hari raya tahunan. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7. Harus kamu hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Adonai. Imamat 23 ayat 15-17. Nama Shavuot dalam bahasa Ibrani berarti minggu-minggu. 1 minggu adalah Shavua, banyak minggu Shavuot, jadi jamak. Ini disebabkan hari raya ini tiba setelah 7 minggu dari hari sesudah Sabat yang diperintahkan Tuhan dalam masa raya Pesak, seperti yang tadi sudah kita baca. Seperti yang kita ketahui dari program sebelumnya, periode 7 minggu itu kita kenal sebagai periode Sefirat HaOmer, penghitungan Omer, berkas tuaian selama 7 minggu atau 49 hari. Ini berarti hari raya Shavuot tiba pada akhir perhitungan Omer, yaitu 7 kali 7 sama dengan 49, ditambah 1 sama dengan 50. Disebut Pentakosta dalam bahasa Greka. Tapi dalam bahasa Inggrisnya tetap Shavuot. Penghitungan Omer menunjukkan bahwa walaupun masa raya Pesak berbeda dari hari raya Pentakosta, kedua hari raya ini tetap mempunyai kaitan, tidak dapat dipisahkan. Kalau hari raya Pesak secara doktrinal dapat dikaitkan dengan pembenaran oleh iman, maka hari raya Shavuot dapat dijajarkan dengan pengudusan melalui ketaatan. Penghitungan Omer dapat dipandang merupakan proses mempersiapkan diri untuk menyongsong pemberian Torah. Ini merupakan transisi dari kebebasan yang lepas untuk menjadi kebebasan yang diatur oleh pedoman hidup kudus.
Penghitungan Omer juga dapat dipandang merupakan proses mempersiapkan diri untuk menyongsong pemberian Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Kebebasan kolektif melalui Pesak dipersiapkan untuk menjadi kebebasan pribadi karena dipimpin oleh Ruach HaKodes, oleh Roh Kudus. Melalui masa raya Pesak kita dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Yeshua. Melalui Syafuot kita mendapatkan sukacita dan diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Sama seperti hari raya lainnya, Syafuot atau Pentakosta juga perlu dilihat dalam 3 dimensi. Syafuot sebagai pengalaman Israel, Syafuot sebagai pengalaman Mesias, dan Syafuot sebagai pengalaman orang percaya. Yang pertama, Syafuot sebagai pengalaman Israel. Setelah keluar dari Laut Teberau, bangsa Israel berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api ke arah tenggara. Pada bulan ketiga, sampailah bangsa Israel di padang gurun Sinai dan berkemahlah mereka di kaki gunung Sinai itu. Adonai memerintahkan mereka untuk menguduskan diri selama 3 hari, karena pada hari ketiga Adonai akan turun melawat bangsa itu. Keluaran 19 ayat 10. Pagi itu suasana di Gunung Sinai tetap gelap karena di atas gunung itu terdapat awan padat yang menudunginya, sehingga sinar matahari tidak dapat menembusnya. Inilah cara Adonai untuk menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas matahari, dan bahwa dewa matahari yang disembah bangsa-bangsa tidak masuk dalam perhitungannya. Seluruh gunung tertutup dengan awan, dengan asap, dengan asap, dan sebagai ganti cahaya matahari, Tuhan memakai api yang menyala di seluruh badan gunung. Guru dan kilat menggelegar sementara bunyi syofar, trompet tanduk, domba jantan kian lama kian keras. Pada saat itulah Elohim menurunkan Torah dari surga kepada Mose yang mewakili bangsa Israel. Karena inilah hari raya Syafuot, Pentakosta juga disebut Zeman Matan Torateinu, atau saat pemberian Torah kepada kami. Peristiwa pemberian Torah dari Adonai Elohim kepada bangsa Israel dengan latar tudung atau kanopi awan padat sesungguhnya menggambarkan pernikahan secara Ibrani. Pada pernikahan Yahudi, Ibrani, mempelai pria memberikan ketubah, yaitu perjanjian nikah, kepada mempelai wanita di bawah tudung yang disebut kupah. Di Sinai, yang bertindak sebagai kupah adalah awan padat, tidak tembus cahaya matahari, sedangkan 2 loh batu berisi 10 firman merupakan ketubah yang diberikan oleh Adonai Elohim kepada bangsa Israel sebagai mempelai rohaninya. Ketubah sebagai perjanjian nikah memuat nama atau identitas kedua mempelai, janji dan kewajiban dari masing-masing pihak. Semua hal tersebut dapat dilihat di dalam Torah. 10 firman sebagai daftar isi perjanjian nikah antara Adonai dengan Israel menyatakan hal tersebut. Itu dapat dilihat dalam Keluaran 20 ayat 2-17. Sebagai perjanjian nikah, ketubah tentunya berisikan landasan pernikahan, yaitu kasih. Bahasa Ibraninya ahava. Torah atau Taurat memang memuat berbagai ketetapan tentang cara hidup bangsa Israel. Tetapi inti dari Torah dapat dirumuskan dengan satu kata saja, kasih. Ketika seorang ahli Torah datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yesua mengutip Torah dan menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Adonai Tuhan kita, Adonai itu Esa. Kasihlah Adonai Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 29-31. Ungkapan Yesua di atas menunjukkan bahwa Yesua sangat memahami inti Torah yang diberikan sebagai ketubah kepada Israel. Perjanjian nikah, ketubah,
intinya adalah kasih. Inti Torah adalah kasih. Setan tidak suka kalau umat Tuhan hidup sesuai dengan pengajaran Tuhan. Melihat ada celah waktu, setan telah mencuri kesempatan dengan menimbulkan ingatan akan penyembahan berhala di Mesir. Bangsa Israel mengumpulkan perhiasan dari emas dan membuat patung anak lembu emas daripadanya. Mereka sujud, menyembah dan memberikan persembahan korban kepada logam yang tidak bernyawa itu. Ketika Musa turun dan melihat mereka menari-nari sambil bersorak-sorai di sekeliling anak lembu emas itu, maka marahlah ia sehingga dilemparkannya 2 loh batu yang bertuliskan 10 firman itu. Kekudusan Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Adonai berfirman untuk memusnahkan dosa penyembahan berhala itu. Suku Lewi menjawab perintah Tuhan dengan menyingkirkan para penyembah berhala itu sampai sebanyak 3.000 orang. Suatu tragedi yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bagian yang kedua adalah Shavuot sebagai pengalaman Mesias. Dalam hidupnya di bumi, Yesua seperti juga orang Yahudi lainnya merayakan hari-hari raya yang ditetapkan oleh Adonai. Tuhan menetapkan setiap pria datang ke Yerusalem 3 kali dalam setahun untuk merayakan masa raya Pesak, masa raya Shavuot atau Pentakosta, dan masa raya Sukkot, Pondok Daun. Ulangan 16 ayat 16. Tentunya Yesua memenuhi ketentuan ini sejak masa kanak-kanaknya yang berada di bawah bimbingan orang tua yang saleh. Dalam hubungan dengan Shavuot atau Pentakosta, Yesua Sang Mesias berperan sebagai pembawa janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ia menegaskan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lukas 24 ayat 39. Sebelum Yesus naik ke surga, ia mengulangi pesan yang sama. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kami dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Tetapi kapan Bapa berjanji untuk memberikan anugerah Roh Kudusnya? Nabi Yoel sekitar 800 tahun sebelum Yesua datang telah menubuatkan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Pencurahan Roh Kudus itu dilakukan dalam nama Yesua Sang Mesias. Dan Yesua sendiri yang menjadi pembaptisnya, seperti yang dinubuatkan oleh Yohanes yang memiliki roh seperti Elia. Jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 33. Kita melihat dimensi yang ketiga, yaitu Shavuot sebagai pengalaman orang percaya. Setelah Yesus naik ke surga, kembali ke rumah Bapanya, murid-murid mengingat dan mematuhi pesannya untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa seperti yang dikatakannya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saat itu menjelang hari raya Shavuot, dan seperti orang Yahudi lainnya, murid-murid juga mempersiapkan diri untuk merayakan hari besar itu. Ketika hari
hari Pentakosta tiba, ketika orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, sehingga pada mereka hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Apa yang dilukiskan oleh Kisah Rasul pasal 2 ini merupakan satu pemandangan yang dahsyat, seperti yang pernah terjadi di Gunung Sinai sekitar 1200 tahun sebelumnya. Para nabi menubuatkan akan turunnya Ruach Kodes atau Roh Kudus. Nabi Yoel yang hidup di abad 9 sebelum Masehi menubuatkan pencurahan Roh Kudus kepada semua orang. Nabi Yehezkiel yang hidup di abad 6 sebelum Masehi menubuatkan Roh Kudus akan ditaruh dalam batin umat Tuhan agar mampu melakukan Torah. Yehezkiel 36 ayat 27. Pada Syafuot, Pentakosta yang pertama di Sinai, Bapa menurunkan firman pengajaran yaitu Torahnya. Pada Syafuot, Pentakosta sesudah Yesua naik ke surga, Bapa menurunkan Rohnya, mencurahkan Rohnya, melengkapi orang-orang Yahudi percaya di Yerusalem untuk membawa berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada bangsa-bangsa dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan, seperti yang dikatakan oleh Yesua. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Dalam Syafuot di Yerusalem itu, Petrus dengan urapan baru dari Roh Kudus bangkit berdiri serta berkhotbah. Dan sebagai akibatnya ada 3.000 orang Yahudi mendapatkan pencerahan, termasuk orang yang menjadi penganut agama Yahudi atau proselyte, untuk mengaku bahwa Yesua adalah Mesias. Kisah Rasul 2 ayat 41. Tetapi mengapa 3.000 orang? Bila kita melihat pengalaman Israel pada Syafuot pertama di Sinai, akibat dosa penyembahan berhala anak lembu emas ada 3.000 jiwa orang Israel yang binasa dan terhilang. Tuhan mengingat hal itu, Ia datang dan Ia adalah Tuhan yang berhitung. Ia mengingat angka itu karena Dia Tuhan yang berhitung, maka Dia selalu mengingat hal itu. Kalau pada Syafuot yang pertama Dia kehilangan 3.000 jiwa, maka pada Syafuot atau Pentakosta 1200 tahun kemudian Dia merebut kembali 3.000 jiwa Yahudi masuk ke dalam kerajaannya. Ini satu yang luar biasa, bahwa Tuhan kita, Dia mengingat walaupun jaraknya terpisah 1200 tahun, ternyata angka yang sama itu muncul kembali. Baruch Hashem, terpujilah namanya. Artinya Tuhan ingat pada saudara dan saya. Kemudian mereka dibaptis sebagai tanda menjadi murid Mesias Yesua dalam Judaism abad pertama. Jadi 3.000 orang itu mereka bukan masuk agama Kristen seperti yang banyak disangka orang. Karena kebanyakan orang Kristen abad 21 kalau melihat dibaptis lalu langsung mengatakan, oh itu baptisan Kristen. Bukan sama sekali. Karena baptisan sebelum ada agama Kristen sudah ada Judaism abad pertama. Murid-murid Yesua ada di dalam Judaisme abad pertama. Jadi ini baptisan adalah originalnya dari Judaisme, kepercayaan di dalam kitab Torah dan kitab Nabi-Nabi sampai zaman Yesua. Bahkan sampai sekarang. Agama Kristen modern seperti yang sekarang baru muncul pada abad 4 sesudah Konstantin. Kita melihat beberapa makna Syafuot bagi kita. Yang pertama, Syafuot mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya perlu menjaga kekudusan pribadi
dalam kiasan sebagai mempelai perempuan secara rohani yang menanti kedatangan mempelai pria yang adalah Mesias Yeshua. Kedua, Shavuot menunjukkan kehidupan yang berbuah. Perhitungan Omer berkesesuaian mencapai puncaknya berupa panen gandum pada hari raya Shavuot. Ini pun benar secara rohani. Adakah buah-buah kehidupan rohani yang saudara dapat persembahkan kepada Tuhan? Mari kita membuat komitmen dengan Tuhan untuk membawa buah-buah rohani ke dalam kerajaannya. Ketiga, Shavuot adalah peningkatan kualitas kehidupan. Paskah ditandai dengan tuaian jelai, sedangkan Pentakosta ditandai dengan tuaian gandum. Jelai dapat juga dibuat roti, tetapi gandum menghasilkan roti yang lebih baik dan halus. Ini satu peningkatan. Jadi, Paskah memberikan kehidupan dan mempertahankannya, sedangkan Pentakosta meningkatkan kualitas kehidupan dengan sukacita. Hal ini benar secara jasmani dan benar juga secara rohani. Melalui korban anak domba Pesak kita, Yeshua, kita melihat kehidupan, dan melalui pencurahan Roh Kudus kita menambah sukacita rohani dan diberdayakan oleh kuasanya. Makna yang keempat, Shavuot menunjukkan bahwa setiap orang percaya memerlukan kuasa Ruach HaKodesh untuk menjadi saksi Mesias di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Mesias di Indonesia dalam situasi ketika orang ada dalam ketakutan. Kita menjadi saksi. Kita dengan kekuatan Ruach HaKodesh, dengan keberanian, dengan hikmat dari Tuhan, memberikan kabar baik, menyampaikan pesan-pesan positif, pengharapan di dalam Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi saksinya di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat GKMI 6 Juni 2020 dilakukan secara live streaming di YouTube. Dengarkan khotbah pengajaran Hebraik dengan tema Naso, hitunglah, dari kitab Bilangan pasal 4 sampai dengan pasal 7. Hubungi 0812-9053-5352, 0812-9053-5352 untuk mendapatkan linknya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani berjudul Bo Ruach Elohim. Datanglah Ruach Elohim. Datanglah Roh Kudus, penuhilah kami. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Hak Shavuot Sameach, selamat Hari Raya Shavuot Pentakosta. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Bo Ruach Elohim umale nafshi הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come.
feel